ini edisi Rabu tanggal 5 Ramadan 1446 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 5 Maret 2025. Tentunya kebersamaan kita di pagi hari ini Khotal Iman azanillahu wa iyyakum, kita akan menyimak kembali kajian spesial Ramadan yang mana di kali ini kita akan kehadiran guru kita yakni Al-Ustaz Ahmad Jahidin hafizahullah, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini beliau sudah bersama kita di studio untuk mana kita menyimak dan mendengarkan kajian yang sesaat lagi kita akan simak di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman azinallahu wa yakum, dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana sahabat hidayah bisa bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini, yang mana bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811754544 baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Barakallahu fiik ya Ustaz. Jazakallah khair telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini Ustaz. Untuk kami bisa menimba ilmu nih bersama Ustaz di pagi hari ini dalam program kajian spesial Ramadan kita di tahun ini, Masya Allah. Untuk pagi hari ini Ustaz, kita insya Allah akan membahas apa nih Ustaz? Berkaitan dengan keharaman kezaliman. Tentang berkaitan kezaliman berarti Ustaz. Berarti banyak nih tentang kezaliman yang akan kita bahas di pagi hari ini insya Allah ya Ustaz ya. Baik, untuk supaya kita menambah keilmuan kita, tentunya mungkin di Ramadan ini tanpa sadar kita menzalimi orang atau yang lainnya mungkin ya Ustaz ya, insya Allah ya. Baik, khotul iman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu langsung saja kita simak untayan nasihat di kesempatan yang berbahagia ini. Kepada Ustadz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini menjelang siang, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi beserta keluarga dan para sahabatnya wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba mengkaji salah satu dalil yang menyebutkan tentang pengharaman kezaliman. Lebih tepatnya pada pagi hari ini insyaallah kita akan coba membaca hadis Abi Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim serta yang lainnya, di mana pada hadis tersebut diriwayatkan, kita akan coba membaca hadis yang terlebih dahulu matannya. Qala Imam Muslim bisanadihi, Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya, an Abi Dzar Jundub ibnu Junadah, sampai kepada Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa taala. Dari Abi Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkannya dari Allah subhanahu wa taala. Artinya ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal dengan hadis qudsi. Annahu qala,
Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Fala tadhalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituh, fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat, kecuali yang aku berikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya akan aku berikan kepada kalian. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh, fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya lapar, kecuali yang aku beri makan kepadanya. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya akan aku berikan kepada kalian. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuh. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya telanjang, kecuali yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan aku berikan kepada kalian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kekeliruan dan kesalahan di malam dan siang hari. Sedang aku adalah Tuhan yang Maha Pengampun atas seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai kepada sebab yang merugikan dan membahayakan diriku, maka kalian tidak akan merugikanku. Ya. Dan kalian tidak akan sampai kepada sebab yang memberikan manfaat untukku. Ya. Nah, artinya kalian tidak akan pernah bisa memberikan manfaat apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir di antara kalian, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin, mereka semua berada di atas ketakwaan, hati yang paling bertakwa. Gitu ya. Salah seorang di antara kalian. Artinya, mereka semuanya berada dalam kondisi hati yang paling bertakwa, orang yang soleh di antara kalian. Ya. Maka kata Allah Azza wa Jalla, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Yang demikian itu tidak akan pernah menambah sedikit pun di dalam kerajaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalaulah orang yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir di antara kalian, manusia dan jin, semuanya berada di atas hati yang paling jahat, ya, salah seorang di antara kalian, maka yang demikian itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahra. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kalaulah orang yang pertama di antara kalian dan orang yang terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin semuanya berdiri di atas satu
dataran. Ya. Semuanya meminta kepadaku. Maka aku akan memberikan kepada setiap orang apa yang dimintanya. Yang demikian itu tidaklah mengurangi sedikit pun apa yang ada di perbendaharaanku. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahra. Melainkan seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Ya, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ia adalah amalan-amalanmu yang aku menghitungnya untuk kalian. Kemudian aku kembalikan kepada kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang mendapati selain itu, maka hendaklah ia tidak menyesali kecuali dirinya sendiri. Subhanallah. Qala Sa'id. Sa'id berkata, kana Abu Idris Al-Khawlani idza haddatha bihadzal hadits jatha ala rukbatayhi. Sa'id berkata bahwasanya Abu Idris Al-Khawlani, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau apabila menyampaikan hadis ini, beliau akan berlutut di atas kedua lututnya. Ya. Wa aidan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa li ahli Syam hadithun ashrafa min hadzal hadis. Kata Imam Ahmad, tidak ada bagi ahli Syam hadis yang diriwayatkan oleh mereka yang lebih mulia daripada hadis ini. Para kaum muslimin, pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita merenungi dan sedikit demi sedikit kita pelajari faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan keberkahan dari apa yang akan kita pelajari, dan memohon kepada Allah agar kita semuanya diberikan taufik untuk senantiasa bisa berkata dan beramal dengan apa-apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini ya, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan hadis qudsi. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri dan aku menjadikannya haram antar sesama kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kata para ulama bahwasanya hadis ini menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perkara-perkara yang ia kehendaki bagi dirinya sendiri, dan juga mengharamkan perkara-perkara yang ia kehendaki bagi dirinya sendiri. Nah, ya, seperti pada hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan atas dirinya sendiri apa? Allah mewajibkan atas dirinya sendiri untuk melimpahkan rahmat bagi hamba-hambanya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah." Rabb kalian mewajibkan atas dirinya sendiri rahmat. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya sendiri untuk melimpahkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya. Ya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
menciptakan 100 rahmat. Ya, 100 rahmat. Lalu Allah Azza wa Jalla turunkan 1 rahmat saja ke alam dunia ini. Yang dengan rahmat ini seluruh makhluk saling menyayangi satu sama lain. Bahkan hewan yang paling buas sekalipun dia pun menyayangi anaknya dengan rahmat tersebut. Adapun yang 99 maka disimpan bagi para penghuni surganya Allah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Taib. Lantas pada hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Naam. Allah Azza wa Jalla tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Artinya apa yang didapati oleh seorang hamba daripada balasan di akhirat kelak, maka itu hakikatnya adalah hasil dari perbuatannya sendiri ketika di dunia. Hasil dari perbuatannya sendiri ketika di dunia. Nah, Allah tidak menambah dosa dari kemaksiatan, dan juga tidak mengurangi pahala dari kebaikan yang pernah dilakukannya ketika di dunia. Semuanya sesuai dengan keadilan Allah Azza wa Jalla dan keutamaannya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Bahkan dalam hal ini ikhwah fillah, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini salah satu tanda besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang datang dengan membawa 1 kebajikan, maka baginya balasan 10 kebajikan yang semisalnya. Ya subhanallah. Dan barang siapa yang datang dengan 1 keburukan, maka ia tidak dibalas kecuali dengan balasan yang semisalnya. Artinya kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba, yang ia kerjakan amal saleh, maka Allah balas dengan 10 kali lipat balasannya, pahalanya. Subhanallah. Ini terjadi pada setiap waktu. Nah, setiap waktu. Namun di sana ada musim-musim tertentu di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan pahala itu menjadi berlipat ganda lebih dari itu semua. Bahkan ada yang ganjarannya tanpa batas. Ya subhanallah. Ada yang ganjarannya tanpa batas. Nah, salah satunya adalah as-sabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Dan kita tengah melakukan puasa, dan puasa isinya semuanya adalah kesabaran. Isinya semuanya adalah kesabaran. Bersabar dalam menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Bersabar dari melakukan perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa. Begitu juga amalan yang dilakukan pada bulan ini, maka ini adalah amalan-amalan yang sangat luar biasa berharga. Terlebih di bulan ini terdapat 1 hari yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka tidak dibalas kecuali dengan yang semisalnya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Hal ini juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal minas salihat wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma." Barang siapa yang melakukan amal saleh sedang dia beriman, maka ia tidak takut dari kezaliman dan juga dari hadma. Zalim di sini ditafsirkan oleh para ulama zulman bi ziyadatin fi sayyi'atih.
Ya. Artinya dia nggak akan takut dari kezaliman sehingga ia mendapatkan balasan yang melebihi dari keburukan yang pernah ia lakukan. Hadza la yahsul. Hal yang demikian ini nggak akan pernah terjadi biidznillah taala. Ya. Sebagaimana juga wala hadma. Dia juga nggak akan takut terhadap hadma. Binaqsin min hasanatihi. Yaitu dengan dikurangi dari pahala kebajikan yang pernah ia lakukan. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Baik. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Perlu kita pahami bersama ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini telah mewajibkan bagi dirinya apa? Rahmat ya, terhadap seluruh hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan atas dirinya sendiri kezaliman. Maka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Adil, yang tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya, maka absyir, ya, bergembiralah Anda yang menghambakan diri kepada Tuhan yang Maha Agung, Maha Adil, dan Maha luas rahmatnya. Ya. Taib. Adapun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu, dan aku menjadikannya haram antar sesama kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Kata-kata wa ja'alna ya. Ya waja'altuhu, dan aku menjadikannya. Apa yang dimaksud menjadikannya di sini? Kata ahlul ilmi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan aku menjadikan sesuatu, aku menjadikannya, ini ada dua kemungkinan makna. Ya. Yang pertama adalah ja'al kauni. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sesuatu yang kaunian, mesti terjadi. Seperti takdir kauni wa takdir syar'i. Ya. Ketetapan yang kauni dan ketetapan yang syar'i. Artinya kalau ketetapan kauni adalah yang mesti terjadi. Ya. Mesti terjadi. Ya. Seperti hanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha." Kami menjadikan malam sebagai libas dan kami menjadikan siang sebagai ma'ash, tempat untuk mencari kehidupan. Apa yang dimaksud dengan libas di sini? Banyak perkataan para ulama yang menafsirkan tentang kata libas. Ya. Namun di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah, dan ini mesti terjadi setiap malam, yaitu apa? Di mana ketika malam hari, ya, maka dunia ini menjadi gelap. Ya. Dan gelap itu meliputi seluruh manusia. Meliputi seluruh manusia. Kalau dia nggak punya lampu, maka dia akan kegelapan. Nah, dan kegelapan ini meliputi setiap tempat yang dimasuki waktu malam di sana. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ketetapan yang semacam ini adalah ketetapan kauni dan mesti terjadi. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ketetapan yang syar'i. Artinya ketetapan yang telah ditetapkan dalam syariat agama, namun banyak yang tidak mentaati atau banyak yang melanggarnya. Masih banyak yang melanggarnya. Ya. Ini yang disebut dengan ketetapan syar'i. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kata Allah, "Ma ja'alallahu min bahirah wala sa'ibah wala wasilah wala ham." Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan, tidak pernah menetapkan syariat akan adanya bahirah, akan adanya sa'ibah, akan adanya wasilah, akan adanya ham. Ya. Ini adalah nama-nama bagi unta, ya, ya, yang dipersembahkan oleh orang-orang musyrik untuk berhala-berhala mereka. Ya. Maka mereka ketetapkan itu tanpa ada dalil, tanpa ada ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka tentukan itu dengan berdasarkan hawa nafsu mereka. Nih unta nih, ya, nggak boleh ditunggangi, nggak boleh dimanfaatkan susunya, nggak boleh disembelih, nggak boleh dimakan dagingnya. Ya, jadi mereka haramkan. Ya. Apa dasarnya? Hawa nafs. Ya. Hawa nafs. Ya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala
tidak pernah membuat ketetapan itu ya bagi hamba-hambanya. Ya. Nah, lantas yang dimaksud di sini adalah waja'altuhu bainakum muharrama. Aku menjadikannya haram antar sesama kalian, ketetapan syar'i. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Di sini terdapat larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk saling menzalimi satu sama lain. Ya. Nah, saling menzalimi satu sama lain. Ya. Enggak boleh. Ya. Tapi kezaliman dalam hal apa? Ya. Hal ini telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kezaliman yang terjadi di muka bumi ini itu terdiri atau terbagi menjadi 3 macam. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah Hajjatul Wada', Nabi berkhutbah dan menyatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ala hal qad ballag?" Qalu na'am. Qala Allahumma fashhad. Nah, Allahumma fashhad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara khutbah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para umatnya adalah, sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian untuk kalian langgar. Haramun alaikum. Kahurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari ini bagi kalian. Fi syahrikum hadha, dan haramnya bulan ini bagi kalian. Fi baladikum hadha, dan haramnya negeri ini bagi kalian. Ala hal balagh? Ketahuilah, apakah aku telah menyampaikannya? Maka para sahabat mengatakan, qalu na'am. Mereka mengatakan, iya, wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara garis besar bahwa kezaliman yang terjadi di muka bumi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kezaliman yang berkaitan dengan darah. Nah, perkara darah. Apa maksudnya? Perkara darah ini adalah di mana setiap kita diharamkan untuk menumpahkan darah orang lain. Baik yang menyebabkan orang itu meninggal dunia ataupun hanya sebatas yang melukainya. Enggak boleh. Nah, menumpahkan darah seseorang tanpa hak ini adalah dosa paling besar. Di antara dosa besar setelah kesyirikan. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam pelaku yang melakukan pembunuhan tanpa hak dengan 5 ancaman yang berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Neraka jahannam. Ini yang pertama. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka terhadapnya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan baginya siksa yang besar. Ini menunjukkan bahwa perkara darah bukan masalah yang remeh. Dia masalah yang besar. Maka tidak sepantasnya seseorang bermudah-mudah dalam hal ini, melukai orang lain tanpa ada kesalahan yang dilakukannya. La haula wala quwata illa billah. Masih banyak terjadi di sebagian tempat ada sekumpulan anak-anak muda mereka melukai orang lain secara random dan ini tidak diragukan disebabkan oleh kebodohan mereka terhadap tuntunan agama, kebodohan mereka terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalaulah mereka tahu, niscaya mereka akan takut dari ancaman yang telah Allah siapkan bagi siapa saja yang melakukan pembunuhan. Nah, ya. Ataupun melukainya. Ya. Ini juga termasuk yang tidak dibenarkan. Ya. Melukainya. Ya. Nah, baik dengan memukulnya, ya. Membacoknya dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah semua perkara yang diharamkan di dalam agama. Ya. Ikhwatal iman, rahimanillah wa iyyakum. Atau bahkan melukai diri sendiri. Intabih. Ya. Ini juga perlu diperhatikan. Ya. Jangan Anda mengira bahwasanya ini kan badan-badan saya, tubuh-tubuh saya. Ya. Apa yang saya mau lakukan terhadap diri saya bebas melakukannya. Kalla, tak boleh. Ya. Tidak demikian. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal itu. Kata Allah Azza wa Jalla di antaranya adalah wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah ya, Maha merahmati kalian. Ya. Dalam hal ini seorang muslim enggak boleh melukai dirinya sendiri dengan alasan apapun. Ustaz, saya stres, gitu kan. Karena berbagai macam masalah. Akhirnya saya tusuk-tusuk tangan saya. Ketika saya tusuk-tusuk tangan saya ini saya merasakan kenikmatan. Ya. Ada sesuatu kepuasan yang saya dapatkan. Ya. Ada syaitan. Ya. Ini semuanya adalah bisikan setan. Ya. Jadi itu bukanlah sebuah pembenaran. Ya, ketika seseorang melukai dirinya sendiri karena permasalahan duniawi yang ia dapatkan. Bahkan intabih. Ya. Ancaman bagi mereka yang membunuh dirinya sendiri di dunia ini. Ya, ancaman yang sangat besar. Ya. Ancaman sangat besar. Ya, orang itu diancam dengan siksa api neraka, dengan siksaan di neraka, ya, seperti saat dia membunuh dirinya sendiri. Ya subhanallah. Ya, intabih. Ya, ini adalah perkara yang besar. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Maka dalam hal ini, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga beliau mengambil kesimpulan, ya, berdasarkan ya, apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih di mana mematahkan tulang mayit itu seperti mematahkannya ketika dia masih hidup. Orang itu masih hidup. Artinya ketika seorang yang sudah meninggal dunia itu juga nggak boleh ya, orang itu disakiti ya dengan dipatahkan tulangnya atau yang semacam, nggak boleh. Ya. Nah, maka berdasarkan riwayat tersebut, ya, para ulama dari kalangan Hanabilah juga menyampaikan bahwasanya tidak dibenarkan seseorang bertabarru' atau menyumbangkan sebagian anggota badannya, anggota tubuhnya. Ya. Nah, tidak dibenarkan. Kenapa? Karena anggota badan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya ia jaga, dan dia tidak dibenarkan untuk melakukan atau merusak anggota badan tersebut secara semena-mena. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Termasuk juga ya, seseorang tidak menyakiti dirinya sendiri. Ya. Nah, sebagaimana kita nggak boleh menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri dan membahayakan diri sendiri juga nggak boleh. Ya, membahayakan diri sendiri juga tidak boleh. Ya. Makanya para ulama yang mengharamkan rokok, ya, itu juga mengambil kesimpulan dari situ. Ya, karena rokok ini adalah termasuk sesuatu yang membahayakan. Ya, nggak perlu jauh-jauh, kita lihat aja di bungkusnya. Nah, kelihatan di situ, udah ditulis. Ya. Orang yang jual mereka dengan sukarela menulis itu. Ya, karena diwajibkan. Ya. Mereka menulis bahwasanya rokok ini adalah sesuatu yang membahayakan, membunuh dan lain sebagainya. Ya. Nah, padahal kita nggak boleh membunuh diri kita sendiri. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Ada sebuah riwayat ya, dari sahabat yang mulia Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, di mana suatu hari beliau pernah bersama dengan satu kompi begitu kali ya, gitu ya. Sekumpulan pasukan kecil ya, yang diutus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Di mana ketika itu Amr bin Al-As ditunjuk sebagai pemimpinnya. Ya. Namun suatu malam, ya, beliau junub. Ya, beliau junub. Ya. Lantas di pagi harinya ketika bangun subuh, ya, kondisi sangat dingin. Ya. Beliau kalau mandi, beliau khawatir yang demikian itu akan membahayakan dirinya. Lantas apa yang beliau lakukan? Beliau bertayamum. Ya, karena khawatir kalau dia mandi dan ketika itu mungkin nggak bisa untuk memanaskan air, gitu ya. Maka yang demikian itu akan membunuh dirinya atau membuat dirinya sakit. Ya. Akhirnya beliau pun bertayamum. Ya. Nah, lantas yang demikian itu diadukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika sampai kepada Nabi SAW, Nabi pun menyapa Amr dan mengatakan, "Shallaita bi ashabika wa anta junub?" Ya. Kamu salat, mengimami salat, ya. Dengan mengimami pasukanmu sedang kamu dalam keadaan junub. Ya, apa yang dimaksud dengan junub di sini? Para ulama yang menafsirkan hadis ini mengatakan, yakni lam taghtasil. Maksudnya adalah engkau enggak mandi, ya. Tidak mandi, tapi malah bertayamum. Ya. Qala ya Rasulullah, inni dzakartu qaula Allah Ta'ala. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap kalian. Nah, wa khiftul barda fatayammamtu. Kata Amr bin As, aku takut, ya, aku khawatir terhadap rasa dingin, ya, al-bard, maka aku pun bertayamum. Ya, ini takut terhadap dingin, rasa dingin yang sangat di musim dingin. Ini adalah takut yang jibilli, ya, takut yang naluriah, ya, bukan takut yang ubudiyah, ta'abudiyah bukan, tapi takut yang naluriah. Ya. Karena hakikatnya seseorang mesti takut terhadap sesuatu yang membahayakan diri. Ini adalah takut yang naluriah. Ya. Nah, adapun takut yang ta'abudiyah, sifatnya penghambaan, maka tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di situ kata para ulama, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqarrahu ala ma fa'alahu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar dalil yang disebutkan oleh Amr bin As atas apa yang beliau lakukan, Nabi pun tertawa, ya, dan menyetujui akan apa yang dipahami dan dilakukannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bahkan perkara yang membahayakan diri, ya, atau membuat diri sakit misalnya, maka kita harus menjaga diri kita. Ya. Oleh karenanya orang yang sekiranya kalau berpuasa, gitu ya, maka puasa ini akan menambah sakit, menambah parah penyakitnya. Nah, kalau begitu nggak boleh. Ya. Dia nggak boleh berpuasa. Ya. Mesti berbuka. Ya. Dan kalau dia sudah sembuh, baru nanti digantinya di hari yang lain. Nah, atau bahkan kata para ulama dapat menunda kesembuhan penyakitnya. Ini juga termasuk yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ya. Nah, menjadi rukhsah baginya untuk tidak berpuasa dan boleh baginya untuk mengqadha puasa tersebut di hari lainnya. Kenapa? Karena yang demikian itu akan kalau ia paksakan maka dia akan merusak dirinya, menyebabkan bahaya pada dirinya sendiri, dan Allah Azza wa Jalla melarang seseorang untuk menzalimi dirinya sendiri. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu ayyakum. Ini kezaliman terhadap diri sendiri, ya. Dengan menyakiti badan, ya, menyakiti anggota badan, ataupun dengan apa? Dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini juga termasuk yang tidak dibenarkan, ya. Nah, ya, enggak boleh bermaksiat. Kenapa Ustaz? Kok bisa bermaksiat tergolong kezaliman terhadap diri sendiri? Nah, ya. Kenapa? Karena dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh dirinya, maka demikian itu akan menjadi sebab ia mendapatkan siksa api neraka. Allahu Akbar. Ya. Dan siksa api neraka ini adalah siksa yang pedih. Ya. Artinya dia akan melakukan sesuatu yang menyebabkan bahaya untuk dirinya sendiri. Ya.
Nah, kalaupun tidak di dunia maka di akhirat. Ya, karena sebagian ada maksiat-maksiat yang apabila dilakukan oleh seorang muslim maka ada hukumannya di dunia. Contoh misalnya seperti mencuri misalnya. Ya. Mencuri. Ya, seseorang mencuri sesuatu yang melewati daripada nisab pencurian. Ya. Maka kalau di negeri itu diterapkan ya, hukuman al-hudud, ya, maka ketika ditangkap dia pun dihukum dengan hukuman had, dipotong tangannya. Ya. Nah, ya, dipotong tangannya. Tentu dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Ya. Seharusnya tangan ini dijaga, cuma karena kemaksiatan yang ia lakukan akhirnya tangannya dipotong, disakiti. Ya. Nah, ini di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Ya subhanallah. Ya. Begitu juga dengan perzinahan dan lain sebagainya. Ya. Apalagi ketika di akhirat kelak justru yang datang lebih dahsyat lagi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana kondisi di akhirat kelak. Orang-orang yang bermaksiat dengan anggota badannya, ya, lantas didatangkan di hari kiamat, ya, yang menjadi saksi atas kejahatan dan kemaksiatan yang ia lakukan di akhirat kelak ternyata adalah anggota badannya sendiri. La ilaha illallah. Ini patut untuk menjadi renungan kita semua. Ya, ya, bahwasanya yang akan menjadi saksi atas keburukan yang kita lakukan adalah anggota badan kita sendiri. Saat kita gunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mata ini akan memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Telinga ini kita gunakan untuk mendengar perkara yang diharamkan oleh Allah. Dia akan memberikan persaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kulit ini akan memberikan persaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi yang semacam ini telah Allah kabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Mestinya ini menjadi pelajaran buat kita semua. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun." Sampai ketika mereka telah mendatanginya, ya, maka bersaksilah atas mereka pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit-kulit mereka terhadap apa yang dahulu mereka pernah lakukan. Wa qalu li juludihim, orang-orang itu berkata kepada kulit-kulitnya yang memberikan persaksian itu, "Lima syahidtum alaina?" Kenapa kalian memberikan persaksian yang memberatkan atas kami? Ya subhanallah, ini saya membela kalian supaya kalian enggak dibakar dengan api neraka, enggak disiksa. Tapi kenapa kalian sendiri yang memberikan persaksian yang justru akan menyebabkan siksa yang pedih? Lantas kulit-kulit itu pun berbicara. Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Kulit ini berbicara, telinga ini berbicara, tangan ini berbicara. Mereka mengatakan antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang telah menjadikan kami berbicara sebagaimana Allah menjadikan segala sesuatunya bisa berbicara. Allahu akbar. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dialah yang menciptakan kalian pertama kali dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Hadirin kaum muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas bagaimana dengan kezaliman terhadap orang lain? Ya, kezaliman terhadap orang lain dengan melakukan perkara yang merugikan saudaranya, ya, dengan berbuat curang, ya, ketika melakukan jual beli misalnya, ya. Ini perlu perhatian para ikhwah, ya, yang melakukan perniagaan, ya, di bulan suci Ramadan. Ya, ini adalah bulan di mana Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai musim-musim ketaatan. Ya, jangan sampai di bulan yang semacam ini kita malah mengumpulkan pundi-pundi dosa yang banyak. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan kemaksiatan dan kecurangan yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita. Ya. Makanya kata ahlul ilmi, orang yang melakukan ghish, ya, ini terancam dengan dua ancaman. Ya, orang yang berbuat curang terhadap saudaranya ketika melakukan jual beli terancam dengan dua ancaman. Yang pertama adalah dikarenakan dia telah menzalimi saudaranya sesama muslim. Ya, menzalimi saudaranya sesama muslim. Dan kezaliman yang dilakukan oleh setiap hamba ini mesti diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ancaman yang kedua adalah
di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ancaman dengan berlepas diri darinya. Allahu akbar. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang berbuat curang terhadap kami, maka ia bukan golongan kami. Subhanallah. Nabi berlepas diri darinya. Kalau Nabi berlepas diri dari Anda mau jadi pengikutnya siapa? Nah, ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya zalim ini tidak melulu selalu berbentuk hal yang menyakiti orang lain secara langsung. Namun terkadang juga zalim ini bisa dengan menahan hak orang lain. Nah, seperti halnya apa? Orang yang awalnya tidak bermaksiat, dia bermuamalah dengan baik, dengan berhutang kepada saudaranya, pinjam 100, pinjam 200 dan lain semacamnya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan padanya, dia tidak langsung serta-merta mengembalikan hutang tersebut, atau dia menunda-nunda pelunasan hutangnya, padahal dia mampu untuk melunasinya. Ini juga intabih. Perbuatan yang semacam ini termasuk kezaliman yang telah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, matlul ghani zulm. Penunda-nundaan yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk melunasi hutang adalah sebagai bentuk kezaliman. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Nah, taib. Ini kita sudah langsung otomatis tadi masuk kezaliman yang berkaitan dengan darah, kemudian juga kezaliman yang berkaitan dengan harta, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah karena Nabi SAW tadi menyebutkan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, dan juga kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian untuk kalian langgar. Nah, harta dan darah tadi secara umumnya sudah kita sebutkan. Adapun yang ketiga, amal a'rad. Adapun kehormatan, maka ini juga termasuk yang mesti dijaga oleh setiap muslim. Nah, salah satunya yang paling banyak seseorang terjatuh di dalamnya adalah dalam perkara ghibah. Ghibah, membicarakan kekurangan yang ada pada diri saudaranya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghibah? Nabi bertanya kepada para sahabatnya, kalian tahu ghibah itu apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Ini salah satu adab yang senantiasa dijaga oleh para sahabat ketika diajak berbicara oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi SAW mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang tidak ia sukai. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, in kana fihi ma aqul. Nabi, ya wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang saya sebutkan itu ada memang benar pada dirinya? Artinya kekurangan yang saya sebutkan itu memang betul-betul ada ya Rasulullah sama dia. Gitu kan? Saya enggak mengada-ngada, tapi memang itu benar fakta seperti itu. Lantas Nabi SAW mengatakan, in kana fihi ma taqulu faqad irtabtah. Kalau betul yang kamu sebutkan itu ada pada dirinya, itulah yang disebut dengan ghibah. Engkau telah terjatuh ke dalam ghibah. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattah. Kalau yang engkau sebutkan itu ternyata tidak ada pada dirinya, maka itulah termasuk bahat. Engkau telah berbuat dusta. Berkata dusta. Intabih. Artinya mengada-ngada sesuatu yang tidak ada pada saudaranya, maka ini adalah kezaliman. Karena berkata dusta atas saudaranya ini adalah sesuatu yang sangat besar, dosanya. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Taib. Lantas dalam hal ini perlu kita ketahui bahwasanya ghibah ini terkadang diawali dengan khutwat. Artinya ada langkah-langkah yang ditempuh oleh setan untuk menyampaikan seseorang kepada ghibah ini. Di antaranya yang disimpulkan oleh para ulama tafsir
ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kita kalau dengar ada ayat yang menyatakan wahai orang-orang yang beriman, maka kita mesti pasang telinga dan siapkan hati. Ya. Pasang telinga artinya dengarkan baik-baik. Ya. Apa yang akan disampaikan setelah kalimat itu, setelah panggilan itu. Ya. Dan siapkan hati untuk memahami dan meresapinya, ya, serta berusaha untuk mengamalkannya. Ya. Kenapa? Karena sebagaimana disebutkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, mengatakan fa inna ma ba'dahu khairun umirta bih aw syarrun nuhita an. Ya. Karena yang setelahnya itu, ya, bisa jadi adalah kebaikan yang kamu diperintahkan untuknya. Ya. Jadi kemungkinannya dua. Yang pertama adalah kalau yang setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu adalah kebajikan, maka itu adalah kebajikan yang kamu diperintahkan untuk melakukannya. Ya. Atau syar atau keburukan yang kamu dilarang dari mendekati atau melakukannya. Ya. Nah, kalau ini adalah perintah yang mesti dilaksanakan atau larangan yang mesti dihindari dan dijauhi, maka semestinya setiap muslim saat mendengar ada seruan dari Allah Azza wa Jalla yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka hendaklah ia memasang telinga dan menyiapkan hatinya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Adapun pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari persangkaan. Ya, kebanyakan dari persangkaan. Ya. Sesungguhnya sebagian persangkaan itu adalah ism, adalah dosa. Ya. Wala tajassasu, jangan kalian bertajassus. Ya. Artinya mencari-cari kesalahan. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan pula kalian saling menggibahi satu sama lain. Sebagian, ya, menggibahi sebagian yang lain. Ya. Pada ayat ini disebutkan urutan yang begitu luar biasa. Ada urutannya. Apa maksud dari urutan ini? Ya. Sebagian ulama tafsir beristihad, ya, bahwasanya ini adalah langkah yang menyampaikan seseorang kepada ghibah. Ya. Diawali dengan persangkaan buruk. Ya. Seseorang berprasangka buruk terhadap saudaranya. Ya. Nah, kemudian setelah itu diikuti dengan tajassus. Kalau dia sudah berprasangka buruk terhadap saudaranya, maka dia akan tajassus, mencari-cari kesalahannya. Ya, dia ngapain ini? Ya, jangan-jangan dia melakukan ini. Akhirnya diintai terus sama dia. Ya, dicari-cari kesalahannya. Kalau sudah demikian, maka dia pun menggibahi aib daripada saudaranya tersebut. Si fulan begini dan begitu. Si fulan begini dan begitu. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Ya, yang semacam ini adalah perkara yang diharamkan, ikhwah fillah. Ini adalah termasuk kezaliman terhadap kehormatan saudara kita. Ya. Kalau yang demikian ini diharamkan di waktu secara umum, kapan saja, lantas bagaimana dengan di bulan Ramadan? Ya. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah min an yada'a ta'amahu wa syarabah." Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan, ya, qaula zur, perkataan dusta, ya, wal amala bih, ya, dan perbuatan buruk, ya, artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, segala macam dusta dan yang semacamnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasa, ya, yang di dalam puasa itu dia menahan diri dari lapar dan haus. La haula wala quwata illa billah. Ya, bisa jadi yang demikian itu menjadi sebab, ya, seseorang tidak mendapatkan pahala dari puasa yang ia lakukan. Ya subhanallah, seharusnya dia mendapatkan pahala yang paling besar, ya, yang tanpa batas dikarenakan kesabarannya, namun dikarenakan apa? Dikarenakan dosa zalim yang semacam ini akhirnya dia enggak mendapatkan apa-apa.
dari puasanya, kecuali cuma dahaga dan rasa lapar saja. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Jadi di sini ya, kezaliman itu memiliki keterkaitan dengan amalan-amalan lainnya. Jangan sampai seorang muslim dikarenakan tidak perhatian dengan perkara zalim ini, ya, dia dibangkitkan di hari kiamat, ya. Dia diperlihatkan dengan pahala amalan ibadah yang pernah ia lakukan ketika di dunia dengan pahala yang besar. Ya subhanallah, perlihatkan puasa sholatnya, puasa zakatnya, pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala umrohnya, macam-macam. Ya. Sehingga nampak di hadapannya seperti gunung yang besar. Ya. Namun setelah itu dia pun diperlihatkan dengan kezaliman-kezaliman yang pernah ia lakukan ketika di dunia. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikabarkan sebagai orang yang bangkrut. Waliyahzubillah. Ya. Ada orang yang bangkrut, Ustaz? Ada. Sebabnya apa? Zulm, kezaliman. Ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, atadruna manil muflis? Kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Ya. Maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya. Orang yang bangkrut di antara kami, wahai Rasulullah, adalah orang yang tidak memiliki uang dinar dan uang dirham dan juga tidak memiliki harta benda. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah, ya, bi salatin wa zakatin wa siyam, ya, wa qad syatama hadha wa qad daraba hadha wa akala mala hadha wa qadhafa hadha, ya, fa u'tiya hadha min hasanati wa hadha min hasanati hatta idza faniyat hasanatuhu wa lam yuqda ma alayhi ukhidat min sayyi'atihim fa turiha alayhi thumma turiha fin nar. La haula wala quwata illa billah. Kata Nabi SAW, adapun yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, pahala ini, pahala itu, ya, dengan pahala yang banyak, ya subhanallah. Namun dia juga membawa dosa kezaliman. Ketika di dunia ia pernah memukul si fulan, melukai si fulan, ya, pernah merendahkan si fulan, mencaci si fulan, ya subhanallah, mengambil harta si fulan, menumpahkan darah si fulan. Akhirnya orang-orang yang dizaliminya itu diberikan dari kebajikan-kebajikan orang yang pernah menzaliminya. Ya. Diberikan, khalas. Pahala-pahala itu dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi ketika di dunia. Sampai ketika pahalanya sudah habis. Ya. Pahala kebajikan yang telah habis namun belum selesai. Ya. Perhitungan daripada amalannya, artinya dia masih banyak melakukan kezaliman lainnya yang belum ia penuhi. Ya. Maka diberikan dosa-dosa orang yang pernah dizaliminya itu kepada dirinya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Gak ada yang tersisa dari amalan kebajikannya, namun diberikan dosa orang lain kepada dirinya. Akhirnya dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum, intabih. Ya. Dosa kezaliman adalah dosa yang besar. Maka kita berlindung kepada Allah dari segala macam kezaliman. Nah, kemudian kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya sesat kecuali yang aku berikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikannya kepada kalian. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Artinya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyatakan bahwasanya kita semua ini hakikatnya sesat. Ya. Di dalam kesesatan. Nah, di dalam kesesatan. Ya. Kecuali orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ya. Dalam hal ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya orang yang berada di atas kesesatan itu terbagi menjadi dua. Ya. Ya, bagian yang pertama, golongan yang pertama adalah qismun ta'ih. Ya. Orang yang ta'ih, ya.
sesat, ya, bingung, ya. Ya, orang yang semacam ini adalah ya'riful haq, orang yang enggak tahu kebenaran. Ya, orang yang enggak tahu kebenaran, ya. Nah, dibohongin, ya, dikatakan oleh orang-orang Yahud bahwasanya agama kalian begini dan begitu, begini dan begitu. Ya. Akhirnya mereka melakukan ritual-ritual ibadah seperti yang dikatakan oleh orang Yahud, padahal mereka terjatuh ke dalam kesyirikan dan kesesatan. Wal haula wala quwata illa billah. Ya. Mereka adalah orang seperti orang-orang Nasrani, ya, beribadah dengan kebodohan. Ya. Punya semangat tapi nggak punya ilmu. Ya. Akhirnya mereka beribadah sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Yang semacam ini adalah orang yang sesat. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, oleh karenanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap salat kita. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau karuniakan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Ya. Nah, ya, orang yang sesat di sini adalah orang-orang Nasara. Ya. Mereka yang beribadah tanpa ilmu sehingga beribadah kepada Allah dengan hawa nafsu mereka. Maka siapa saja yang melakukan amal ibadah, ya, tanpa ilmu sehingga terjatuh ke dalam kesesatan, ya, kekeliruan, penyimpangan, maka ia telah melakukan penyerupaan dengan orang-orang Nasrani. Ya. Nah, ya, itu artinya kita kalau beribadah mesti berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah betul apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW atau tidak? Nah, ya. Kemudian golongan yang kedua, ya. Ya. Namun orang yang taih ini juga terkadang apa? Mereka mirip-mirip dengan orang Yahud. Ya. Nah, ya. Artinya mereka awalnya tersesat karena ketidaktahuan. Namun setelah datang petunjuk kepada mereka, mereka menolak petunjuk itu. Lebih mengedepankan hawa nafsunya. Udahlah, saya udah dapat ini dari bapak moyang saya, gitu kan? Dari nenek moyang saya dahulu memang kayak gini agamanya, begitu. Beragama juga seperti ini. Ya. Makanya mereka nggak mau menerima kebenaran. Ini juga seperti orang Nasrani saat ini. Ya. Dari semenjak Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyampaikan dakwahnya, ya, kepada orang Yahudi dan orang Nasara. Kemudian orang Nasara nggak mau menerima dakwahnya Nabi SAW, nggak mau menerima apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka orang yang menolak ini juga, mereka juga termasuk orang-orang yang dalal, orang yang sesat. Ya. Nah, ya. Maka orang-orang yang melakukan penyerupaan dengan orang Nasrani saat datang kepada mereka, dikatakan kepada mereka ini adalah sunnah Rasulullah yang benar semacam ini, tapi mereka menolaknya, ya, nggak mau mengimaninya, nggak mau mengamalkannya, lebih mengedepankan hawa nafsu, juga telah melakukan penyerupaan dengan apa yang dilakukan oleh orang Nasrani. Nah, adapun golongan yang kedua, ghawin, ya, dia yang melakukan penyimpangan setelah mengetahui kebenaran. Ya, setelah mengetahui kebenaran, udah dengar dia nasihatnya disampaikan kepadanya, udah diajarin cara yang benar kayak apa, gitu kan? Dengar dakwahnya Nabi SAW. Ya, ini yang tauhid, ini yang syirik, ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Tapi dia mengedepankan hawa nafsunya. Ya, mengedepankan hawa nafsunya, meninggalkan kebenaran dan mengikuti kesesatan. Ya. Mereka adalah golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Humul Yahud, ya, orang Yahud. Dan salah satu syiar yang menjadi syiar mereka adalah sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami menyelisihi. Ya. Artinya cuma sekedar dengar aja. Oke, ini dakwahnya Rasul, tayyib. Ya, kalau gitu, tapi saya nggak mau nerima. Ya. Ini dakwahnya Nabi SAW, tayyib. Kalau gitu saya pikir-pikir dulu dan akhirnya nggak mau nerima sama sekali. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Tayyib. Semua kita berada di atas kesesatan kecuali yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya petunjuk itu datangnya dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau dia datang dari Allah, kita mesti ngapain? Ya. Langkah yang pertama kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, dengan cara memintanya, minta sama Allah. Ya.
minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita lakukan setiap harinya. Ya. Makanya kita ketika sholat itu jangan cuma jadikan sholat itu sebagai kebiasaan saja, tapi betul-betul kita resapi saat membaca setiap doa-doa dan bacaan yang kita baca dalam sholat kita, termasuk diantaranya ketika membaca surat Al-Fatihah. Ya. Di situ kita hakikatnya tengah meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar supaya diselamatkan dari jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang disesatkan. Ya. Nah, ya, ini adalah langkah yang pertama. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ya. Kemudian setelah minta, apa yang mesti kita lakukan? Kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Artinya, menyandarkan hati dan harapan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingin dapat petunjuk, kita gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan hati ini hanya kepadanya. Ya. Harapan ini hanya kepadanya. Ya. Sambil juga dengan tetap mengambil sebabnya. Gitu ya. Ngambil sebabnya. Ya. Doa tadi sebab yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah dengan di antara sebab untuk mendapatkan petunjuk adalah dengan melakukan amal saleh. Ya. Hadir di majelis ilmu, ya. Mau mendengarkan nasihat, gitu kan. Nah, membaca Al-Qur'an, ini adalah sebab-sebab, ya, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hal ini juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala membagi manusia menjadi 3 golongan. Ya. Golongan yang pertama adalah orang yang mendapatkan 2 petunjuk. Ya, karena ada petunjuk itu ada 2 macam, hidayah itu ada 2 macam. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah hidayatul irsyad, ya, yaitu petunjuk yang bentuknya pengajaran, ya, bimbingan. Ya. Nah, hidayatul irsyad, pengetahuan. Ya. Kemudian yang kedua adalah hidayatul taufik, ya, petunjuk taufik yang sifatnya adalah yang masuk ke dalam hati seorang hamba, ya, cahaya yang menggerakkan hatinya, membuat dirinya mau menerima kebenaran, ya, mau menerima nasihat yang diperdengarkan kepadanya, mau menunaikan apa yang disampaikan di dalam nasihat tersebut. Ya. Nah, ini disebut dengan hidayah at-taufiq. Maka golongan yang pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, adalah orang yang diberikan 2 hidayah tersebut. Dia mendapatkan hidayatul irsyad dan juga mendapatkan hidayatul at-taufiq. Dia dapat nasihatnya, dapat pengajarannya, kemudian hatinya pun digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menerima kebenaran itu. Ya. Dan juga hatinya dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan perintah atau kebenaran yang disampaikan kepadanya. Ya. Mau menjauhi, ya, dan menghindari kemaksiatan yang telah diperingatkan kepadanya. Ya. Ini hidayah at-taufiq. Ya. Nah, maka absyir, bergembiralah orang yang mendapatkan 2 petunjuk ini. Anda tahu kebenaran, setelah itu hati Anda condong dan dibuat semangat untuk melakukan kebenaran tersebut. Nah, adapun golongan yang kedua, man hurimal hidayatain. Ya. Orang yang dihalangi dari mendapatkan 2 petunjuk itu. Ya, dia nggak dapat hidayatul irsyad, nggak dapat pengajaran, ya, nggak ada yang nasihat yang sampai ke telinganya, gitu ya. Dihalangi dari menghadiri majelis ilmu. Ya, kumpulnya sama orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah, nggak ada yang menasehati dirinya. Nah, ya. Kemudian juga dia nggak mendapatkan hidayatul taufik, ya. Hatinya nggak tergerak sama sekali untuk menerima kebenaran, ya, ataupun mencari kebenaran. Halas, dia puas dengan apa yang ada sama dia. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Tapi ini golongan yang buruk. La haula wala quwata illa billah. Kemudian al-qismu tsalits, golongan yang ketiga adalah man hudiya bid-dilalah wal irsyad, ya, walakinnahu lam yuhda hidayatut taufiq. Golongan yang kedua adalah yang mendapatkan petunjuk, pengajaran, ya, bimbingan, tapi tidak dikaruniai hidayatut taufiq. Ya. Tidak digerakkan hatinya untuk menerima kebenaran tersebut.
Tidak digerakkan hatinya untuk mengerjakan kebajikan tersebut. Dia tahu ini benar, tapi nggak mau nerima. Dia tahu ini baik, tapi nggak mau melakukannya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, ya. Wal'iyadu billah. Nah, oleh karenanya, ya. Kata ahlul ilmi, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullukum dhalun illa man hadaitu. Kalian semua sesat kecuali yang aku berikan petunjuk kepadanya. Ya. Maka dalam hal ini seorang muslim, ya, memohon petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla, bertawakal kepadanya sambil tetap mengerjakan sebab-sebab yang membuat dirinya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum ja'i', ya, illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum." Ya, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar. Ya. Kecuali yang aku beri makan kepadanya, maka mintalah makan kepadaku. Ya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya telanjang. Ya. Kecuali yang aku berikan pakaian untuknya, maka mintalah pakaian kepadaku. Ya, subhanallah. Kata ahlul ilmi, ini urutannya sangat luar biasa. Ya. Urutan yang pertama tadi adalah dikarenakan hidayah itu adalah makanan hati, makanan ruh. Ya. Adapun yang setelah ini adalah berkaitan dengan makanan anggota badan kita. Ya. Makanan, pakaian, ini hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan anggota badan. Ya. Kebaikan anggota badan. Meskipun demikian juga ternyata yang menjadi kebaikan bagi anggota badan ini juga memiliki pengaruh terhadap kebaikan yang ada di hati dan rohani seseorang. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Maka seseorang hendaklah tidak meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian semuanya lapar kecuali yang diberi makan oleh Allah. Taib. Bagaimana caranya meminta makan kepada Allah? Minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bahkan ulama salaf terdahulu, ya, mereka bahkan meminta kepada Allah perkara-perkara yang remeh, bahkan tali sendal sekalipun maka diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi bukan minta kepada Allah perkara yang besar saja, tapi juga bahkan perkara yang remeh sekalipun kita minta kepada Allah agar supaya hati ini tidak terpaut dan tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Tapi kalau sudah minta maka sama tadi, ya, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ya, sambil juga mengambil sebabnya. Mengambil sebabnya. Apa sebab yang bisa dilakukan oleh seseorang apabila ia mau makan, mencari makanan? Ya, kalau dahulu dia misalnya nggak punya apa, nggak ada orang di sekitarnya, ya, maka yang dia lakukan adalah berkebun misalnya, ya, menanam sesuatu yang bisa nanti dimakan oleh dirinya. Ya. Nah, meskipun demikian ternyata apa yang dilakukan itu tidak serta merta dari usahanya sendiri, ya. Tapi juga apa? Itu ada campur tangan, ya. Ada peran dari Allah yang sangat besar, ya, untuk menyampaikan seseorang kepada maksudnya, ya. Orang yang bercocok tanam misalnya, ya, saat dia menanam benih, taib, benih ini siapa yang membuat benih ini menjadikan keluar daun, ya, batang, gitu kan, sehingga tumbuh besar dan menghasilkan buah? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dan Maha kuasa menjadikan pohon yang ditanamnya itu tidak berbuah, ya, bahkan menjadi apa? Menjadi pohonan yang kering, ya, dan mati seketika, ya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Tidakkah kalian lihat akan apa yang kalian bajak itu? Ya. Apakah kalian yang menanamnya ataukah kami yang menumbuhkannya? Ya. Kalian yang menanamnya atau kami yang menanamnya? Ya. Kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menumbuhkan segala sesuatu, menjadikan pohonan itu berbuah, gitu kan? Buahnya enak dimakan, dan Allah Azza wa Jalla Maha kuasa untuk menjadikan pohonan itu menjadi tidak berbuah dan tidak bermanfaat, ya. Subhanallah. Begitu juga dengan apa? Dengan air, ya. Air yang turun dari langit, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya, ya. Sehingga
Air itu dapat dimanfaatkan oleh manusia, bisa diminum, ya, digunakan untuk mengairi kebun dan lain sebagainya. Ya. Artinya semuanya adalah hakikatnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau begitu, gak ada alasan untuk tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya enggak bertani, Ustaz. Saya bekerja, mencari uang, mendapatkan gaji, kemudian membeli makanan. Tapi itu juga semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang engkau beli, gitu kan? Pakaian yang engkau beli untuk dipakai, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini enggak boleh terpaut dengan sebab. Ya. Hati ini harus terus terpaut dengan musabbibul asbab. Ya, enggak boleh. Ya. Orang bertawakal menyandarkan hati dan harapannya kepada makhluk, la yajuz. Ya. Apalagi kalau menyandarkan di hati dan harapannya ini kepada yang bukan sebabnya, ya, bukan sarananya. Ya. Kuburan misalnya, ya, dia udah lama belum dikaruniai anak nih, udah nikah sekian tahun, belum juga dikaruniai anak. Ya. Ada yang bilang, oh kalau gitu datangi kuburan Syekh Fulan, ya. Nanti kamu bakal dikaruniai anak di sana. Ya. Ada air suci atau ada tanah yang diberkahi, usap-usapkan ke perut dan lain sebagainya, macam-macam. Ya. Enak. Ya. Taib. Ya. Akhirnya dia menyandarkan harapannya kepada Syekh Fulan tersebut. Hadza syirik. Ya. Intabih. Ini adalah kesyirikan. Ya. Dan kesyirikan adalah dosa yang sangat besar, yang apabila seseorang mati di atasnya, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ya. Nah, ya. Atau dia ingin usahanya dilancarkan dan lain sebagainya, akhirnya melakukan ritual-ritual tertentu. Ya, ia bersandar kepada ritualnya itu, ya, persembahannya itu, ya, kepada benda-benda yang dikeramatkan, keris macam-macam, supaya penglaris macam-macam. Ini juga syirik. Ya. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Intabih. Ya. Jangan sampai dalam perkara-perkara untuk meraih perkara yang menjadi maslahat badan, ya, untuk makan, pakaian, namun seseorang mempertaruhkan kehidupan di akhiratnya, ya, dengan melanggar pelanggaran yang sangat berat sehingga diancam dengan siksa api neraka yang pedih. Wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Maka untuk mencapai maslahat hati, maslahat badan, orang tidak dibenarkan untuk menyandarkan harapan dan seluruh persoalannya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, sedang aku mengampuni seluruh dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Allah yang maha menciptakan kita. Allah yang maha menciptakan kita, dialah yang paling tahu dengan ciptaannya. Ya. Allah maha tahu akan ciptaannya. Dan Allah maha mengetahui bahwasanya kita adalah makhluk yang kerap melakukan kesalahan. Ya. Banyak salah, kekeliruan yang kita ucapkan, kekeliruan yang kita lakukan, ya. Yang kita saat kita melangkah, melihat, gitu kan, memegang sesuatu, ada tersalah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui itu semua. Taib, apa solusinya kalau kita salah? Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya. Ya. Taib. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang layak untuk dijadikan sebagai teladan bagi kita semua. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ayuhan nas, ya, tubu ilallah, ya, fa wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, ya,
Kata Nabi SAW, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. La ilaha illallah. Ini manusia terbaik, orang yang telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Namun beliau senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari 100 kali. Kita yang gak ada jaminan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, sudahkah kita beristighfar 100 kali? Ya. Kalau belum, maka ini ada yang salah berarti dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ada yang salah. Ya. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Dan juga perlu kita ketahui bersama, kalau misalnya seseorang melakukan dosa-dosa besar, ya, maka ini tidak cukup hanya dengan istighfar saja. Ya. Atau bahkan dosa kecil sekalipun, ya. Maka dia mesti apa? Ada hal-hal yang mesti dilakukannya agar supaya dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu? Di antaranya adalah yang pertama al-iqla'u 'anil dzam. Ya. Berlepas diri dari dosa. Ya. Nah, dosa apa saja? Ya. Mau bertobat dari dosa ghibah, gitu kan? Tapi tinggalkan ghibahnya, berhenti khalas. Ya. Minta ampun kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ini astagfirullah, ghibah lagi, astagfirullah, lanjut lagi, gitu kan? Tapi astagfirullah, lanjut dikit nih, gitu kan? Ya salam. Ya. Ini nggak bisa. Ya. Tinggalkan, sudah. Ya. Berhenti dari melakukan itu. Ya. Dosa apa saja, tinggalkan. Ya. Seketika tinggalkan, kemudian mohon ampun Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga dengan dosa yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Ya, ini yang tadi sudah kita bahas. Ya. Seseorang pernah menzalimi saudaranya, mengambil hartanya. Kalau dia ingin bertobat dari yang demikian itu, apa yang mesti dia lakukan? Kembalikan harta yang sudah kamu ambil itu, ya, tanpa hak. Ya. Seorang mengambil harta warisan hak saudaranya misalnya, dia ambil semuanya. Ya. Anda mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kembalikan. Berikan kepada saudara Anda apa yang semestinya menjadi haknya. Ya. Jangan mengaku bertobat tapi hak orang lain masih tetap dimakan, dikuasai. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ingin bertobat dari dosa riba, harus berlepas diri dari segala macam transaksi riba. Ya. Nah, setelah itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu istighfar atau taubat yang Anda lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga di antara syarat yang mesti dipenuhi oleh seorang muslim ketika dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyakunal insan mukhlisan fiha lillah. Ya, tadi dia seketika meninggalkan kemaksiatan yang ia lakukan, juga ini mesti didasari atas dasar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Anda ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ya, dengan cara meninggalkan kemaksiatan. Tapi meninggalkan kemaksiatan bukan karena Allah, tapi karena kelihatan sama orang. Ya. Nah, menyolong mangga, gitu kan? Tahuan sama tuan rumahnya, mangganya udah diambil, akhirnya dia tinggal lagi, gitu kan? Taib. Kalau begitu dapat dosanya. Ya. Nah, ya. Artinya dia meninggalkan kemaksiatan itu bukan karena Allah Azza wa Jalla, tapi karena yang lainnya. Maka kalau Anda ingin meninggalkan sesuatu, ya, dan taubat Anda diterima oleh Allah, meninggalkan kemaksiatan dan taubat Anda diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, nah. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian syarat yang lainnya adalah seseorang menyesali akan dosa yang sudah ia lakukan. Ya. Menyesali dosa yang ia lakukan, bersedih, ya. Nah, ya, akan kesalahan yang pernah ia lakukan, ya. Bukan malah menjadikannya sebagai kebanggaan, ya, subhanallah, ya. Ya, dijadikan sebagai bahan cerita. Dulu waktu masih muda, masih kuat dan lain sebagainya, pernah jadi pentolan preman di pasar ini dan itu, ya, subhanallah. Ya. Ini ada masalah-masa jahiliyah. Ya. Kenapa seseorang membanggakan dirinya ketika ia dalam masa jahiliyah? Seharusnya ya, ketika dia sudah bertobat dari yang demikian itu, dia sesali, khalas, nggak usah disebut-sebutkin lagi, nggak usah dianggap itu sebagai sebuah kebanggaan. Ya. Nah, ya. Ikhwatal iman,
rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Atau pernah berzina dengan 100 orang wanita, menjadikan itu sebagai kebanggaan dirinya. Ya. Subhanallah. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Syarat agar supaya taubat seseorang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, menyesali akan apa yang sudah ia lakukan, maka ia tidak menjadikan kemaksiatan yang pernah ia lakukan itu sebagai sebuah kebanggaan, tapi justru sesuatu yang menyedihkan dan ia sesali. Nah, ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Kemudian juga saat ia bertaubat, hendaklah ia bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut. Ya. Bertekad di dalam hatinya untuk tidak mengulangi kemaksiatan yang sama. Ya. Jangan sampai seorang mengaku bertaubat, ya, dari suatu kemaksiatan, tapi bertekad di dalam hatinya, nanti kalau ada kesempatan, ngulangin lagi sedikit begitu kan. Kalau ada kesempatan, bisalah sedikit-sedikit mah. Ada khata', ya. Ini adalah keliru. Ya. Anda yang ingin bertaubat dari kemaksiatan, maka bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ya. Kalaupun misalnya qadarallah, ya, dikarenakan lemahnya, ya, jiwa yang ada di dalam dirinya saat dihadapkan dengan dorongan atau dengan bujukan hawa nafsu, akhirnya dia terjatuh kembali ke dalam kemaksiatan, maka dosa yang ia lakukan setelahnya tidak membatalkan taubat yang sebelumnya. Ya. Hanya saja dia membutuhkan taubat lagi dari dosa yang baru ia lakukan tersebut. Nah, yang penting adalah agar taubatnya diterima oleh Allah, dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang pernah ia lakukan. Nah, begitu juga di antara syarat yang mesti dipenuhi oleh seorang hamba adalah dia bertaubat di waktu yang masih diterima taubat seorang muslim atau seorang hamba. Ya. Artinya ketika dia bertaubat, dia taubatnya itu dilakukan di waktu yang masih kemungkinan taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ada waktu yang enggak diterima taubat seorang hamba, naam ada. Ya. Kapan itu? Ketika matahari terbit dari sebelah barat. Ketika itu maka tidak lagi diterima taubat seorang hamba. Ya, udah enggak lagi berguna. Ya, tidak lagi berguna. Atau sebelum nyawa seorang hamba sampai ke tenggorokannya. Ya. Nah, artinya sebelum nyawanya sampai kepada tenggorokan, kalau dia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, maka niscaya taubatnya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Namun kalau sudah sampai kepada tenggorokan, seperti yang terjadi pada Fir'aun, ya, pada Fir'aun, ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di saat dia sudah memastikan dirinya pasti akan mati, ya, sudah tenggelam, ya, nyawanya sudah di tenggorokan, begitu baru dia mengatakan, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dia menyatakan, aku beriman bahwasanya tidak ada ilah yang benar kecuali yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim. Ya subhanallah. Ya. Nah, maka ketika itu taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mencelanya, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang kamu bertaubat. Ya, padahal sebelumnya kamu melakukan kerusakan. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya dia pun dijadikan sebagai tanda dan peringatan bagi orang-orang yang setelahnya. Inilah nasib daripada seorang yang melakukan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Nah, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 11.30, ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. In qaddarallahu lanal baqa'a wal liqa' bila Allah Azza wa Jalla masih menakdirkan bagi kita untuk berjumpa di lain kesempatan dan usia yang panjang. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita pelajari pada siang hari ini, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan hal-hal yang bermanfaat sehingga kita semakin didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk meninggalkan hal-hal yang buruk sehingga kita terselamatkan dari ancaman api nerakanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, demikian ikhwatul iman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, masih ada waktu untuk tanya jawab Ustadz atau gimana? Di lain waktu aja? Baik. Baik, teman-teman, azanillahu wa iyyakum dimanapun antum berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian untuk sesi soal jawab, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan berikan kesempatan bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya di line telepon 08117530.000. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan buka karena keterbatasan waktu kita yang ada bersama Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, teman-teman, azanallahu wa iyyakum, ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas berserta Ustadz mundur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalfan kami. Baik, menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,